Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Pendamping, dan Bapak Kepala Sekolah SMPIT Bina Insan Cendekia. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini untuk berbagi ilmu, sekaligus membuat koneksi antar materi 2.1.A.9 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ada hadis yang mengatakan, tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat, dan sampaikanlah ilmu walaupun hanya satu ayat. Kemudian pesan dari Ki Hajar Dewantara, bawalah siswa ke dalam kodrat zamannya. Artinya apa? Perkembangan zaman setiap generasi akan terus berubah. Maka guru harus belajar beradaptasi, update dalam melakukan pembelajaran menggunakan teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang diferensiasi. Diferensiasi merupakan praktik di mana guru menyampaikan pembelajaran dengan penyesuaian kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa atau profil siswa. Sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, guru sudah melakukan kontrak kesepakatan belajar dengan siswa serta menerapkan program Merdeka Belajar. Kemudian, guru sudah melakukan asesmen untuk mengetahui informasi mengenai tingkat kesiapan, minat, dan profil siswa. Minat merupakan hobi siswa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya olahraga, seni, sains, otomotif, teknologi informasi, dan lain-lain. Kemudian kesiapan itu untuk mengukur apakah siswa tersebut sudah memahami atau belum memahami tentang materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, gaya belajar untuk mengetahui bagaimana cara kita memahami atau menyesuaikan dengan karakteristik murid di sekolah. Setelah kita melakukan asesmen, kita akan mengetahui bahwa siswa memiliki kemampuan yang beragam. Sebagai contoh yang akan saya sampaikan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi teks persuasif, setelah saya melakukan sampel pada kelas 8A, ternyata siswa mempunyai kemampuan yang beragam. Untuk kelompok 1, siswa belum mengetahui dan memahami teks persuasif serta strukturnya. Untuk kelompok 2, siswa mengetahui teks persuasif tetapi belum begitu paham. Di sini saya akan mencoba membuat sampel menggunakan diferensiasi minat. Nah, kemudian setelah mengetahui hal tersebut, saya membuat 2 kelompok berdasarkan diferensiasi minat, misalnya minat olahraga dan seni. Kemudian melakukan strategi diferensiasi, diantaranya proses, konten, produk. Di sini guru bertindak sebagai fasilitator bagi siswa. Kelompok yang pertama, saya membuat learning center, di mana siswa mendapatkan bantuan dan bimbingan khusus mengenai persuasif dan struktur teksnya. Untuk kelompok yang pertama, saya menggunakan strategi diferensiasi proses. Untuk kelompok yang kedua,
saya menyediakan berbagai media pembelajaran seperti beberapa teks persuasif yang diambil dari berita online, koran, majalah, atau dari buku teks itu sendiri, agar siswa terbantu dalam memahami dan menguasai teks persuasif. Di sini saya sedang melakukan strategi diferensiasi konten. Untuk diferensiasi produk, guru atau saya sendiri perlu menyesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa, yaitu siswa boleh menganalisis teks persuasif dengan strukturnya, dengan tema yang mereka sukai, asalkan telah sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, nanti akan menghasilkan sebuah produk yang dinamakan dengan strategi diferensiasi produk. Nah, dari ketiga strategi tersebut, saya telah menyimpulkan tentang itulah pembelajaran diferensiasi. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu belajar yang optimal? Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu diferensiasi, lalu kita aplikasikan ke dalam RPP. Agar diferensiasi dapat tertuang ke dalam RPP dengan baik, hal yang harus dilakukan ialah yang pertama, pahami dulu kompetensi dasar yang akan kita sampaikan. Yang kedua, tentukanlah tujuan pembelajaran. Yang ketiga, lakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan anak. Lakukan observasi untuk mengetahui karakter siswa dalam belajar. Yang keempat, gunakanlah strategi active learning. Yang kelima, gunakan pula proses penilaian formatif dan sumatif. Yang keenam, baru kita tentukan kegiatan pembelajarannya atau strateginya, bisa konten, proses, produk. Boleh ketiga-tiganya ataupun kita boleh ambil salah satu. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran diferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat dari Kementerian Kemendikbud bahwa ada sebuah model pembelajaran yang dinamakan model pembelajaran diferensiasi. Model pembelajaran ini merupakan model yang tertuju pada satu, minat siswa. Yang kedua, kesiapan siswa. Yang ketiga, profil siswa. Dulu pernah ada guru bertanya di grup, bagaimana ada seorang anak yang tidak bisa menulis karena tangannya sakit. Itu ada hubungannya dengan diferensiasi. Jadi saat kita memberikan tugas pada siswa, ada tiga aspek: minat, kesiapan, profil. Saya masuk satu. Apa itu minat? Minat itu adalah sebuah hobi siswa. Di saat kita akan mengajar, contohnya bahasa dan bahasa Indonesia, kita mapping dulu, kita petakan dulu tentang minat siswa. Ada yang minat olahraga, ada yang minat kesenian, sains, dan lain-lain. Contoh, saya memetakan siswa menggunakan minat olahraga, misalkan jalan santai. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya pada materi teks persuasif, kita sampaikan pada anak tersebut tentang bagaimana membuat teks persuasif tentang jalan santai. Kalau anaknya senang sama kesenian, misalkan seni vokal, kita membuat sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan seni vokal. Itu adalah menggunakan kajian minat. Kemudian di RPP, Bapak Ibu bisa memasukkan setelah di mapping minat, kesiapan, profil siswa, ada konten, proses, dan produk. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas selesai rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Bagaimana tentang minat dalam TIK? Gini Bang ya, yang saya dapat ilmu di guru penggerak itu bahwa pembelajaran diferensiasi itu ada 3 kategori pilihan. Yang pertama ada minat siswa, yang kedua ada kesiapan siswa, yang ketiga ada profil siswa. Nah, kalau Bapak sebagai guru TIK di SMPT Bina Insan Cendekia ingin membuat pelaksanaan pembelajaran dan menerapkannya di lapangan tentang minat siswa dalam pelajaran TIK, misalnya gini,
Bapak bikin tim dulu kelompok, ada tim kelompok olahraga misalnya, atau tim kelompok kesenian, atau tim kelompok kesenian. Kira-kira Bapak mau pilih yang mana di ketiga tersebut? Coba yang olahraga. Nah, kalau olahraga, misalnya Bapak kan di SMP kan, SMP Pak ya? Ya. SMP di kelas 8 Pak ya? Kalau di kelas 8 kan ada aplikasi pengolah kata ya Pak ya, Microsoft Word, atau aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Kita ambil dari Microsoft Word Pak. Pernah tidak Bapak mengajarkan anak-anak untuk mengetik? Iya. Oke. Misalnya, silakan adik-adik buatlah sebuah tata cara menendang bola dengan baik, atau bagaimana kita melakukan olahraga badminton dengan baik, atau teknik-teknik dasar tersebut bisa diketik dalam Microsoft Word. Itu anak pasti senang Pak. Paham Pak? Oke, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok olahraga akan menyampaikan teks persuasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan mode diferensiasi berdasarkan minat. Saya persilahkan teman saya untuk menyampaikan teks tersebut. Lari pagi adalah salah satu jenis olahraga yang sering dilakukan oleh setiap orang. Lari pagi bisa membuat daya tahan tubuh kita meningkat dan terjaga dari COVID-19. Saya sebagai santri An-Nur mengajak kalian semua untuk meningkatkan daya tubuh dengan melakukan olahraga lari pagi secara rutin. Terima kasih guru penggerak, kami sangat senang dalam belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuliner akan memaparkan diferensiasi berdasarkan minat. Kami sangat senang sekali belajar teks persuasif. Untuk lebih jelasnya, teman saya akan menjelaskannya. Jeruk mengandung vitamin C yang baik untuk tubuh. Karena itu, kita harus rutin